Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan walaupun kita di rumah aja tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang badan usaha, masih tentang badan usaha. Yang akan Ibu spesifikkan atau yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang ruang lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan sedikit tentang badan usaha milik swasta. Oke, kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama. BUMN. Apa sih BUMN? BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksudnya apa, Bu, dengan kekayaan negara yang dipisahkan? Jadi di sini kekayaan negara yang berasal dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dikelola secara korporasi. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Lalu ada peran dari BUMN. Apa peran dari BUMN? Di sini ada 3. Yang pertama adalah sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Lalu yang kedua adalah sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian, dan yang ketiga memberikan kontribusi pada pendapatan nasional. Tujuan pendirian dari BUMN. Yang pertama adalah memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua yaitu mengejar keuntungan. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat adalah memberi atau menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir, tujuan dari pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk BUMN. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk dari BUMN itu ada 3. Yang pertama adalah Perjan atau perusahaan jawatan. Yang kedua adalah perusahaan umum atau Perum, dan yang ketiga adalah perusahaan perseroan atau Persero. Ibu akan bahas yang pertama, Perjan. Perjan merupakan salah satu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini mempunyai tujuan yaitu melayani masyarakat. Di garis bawahi ya, Perjan mempunyai fokus atau tujuan untuk melayani masyarakat. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi biaya-biaya operasional dari Perjan ini, maka perusahaan jawatan atau Perjan sudah tidak diterapkan lagi. Oke? Jadi itu adalah alasan kenapa tidak ada Perjan dalam layar yang kamu lihat. Bu, contoh dari perusahaan jawatan apa, Bu? Contohnya adalah PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang sekarang berubah nama menjadi PT KAI. Kamu pernah dengar lirik lagu Kereta Api nggak? Yang liriknya itu adalah naik dengan percuma. Nah, itu adalah contoh nyata dari adanya perusahaan Perjan atau PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Bu, contoh lain apa, Bu, selain PJKA? Yaitu adalah Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Gitu. Ibu balik lagi. Karena fokus dari
perusahaan jawatan ini adalah melayani masyarakat sehingga tidak ada pemasukan untuk operasional dari perusahaan jawatan. Makanya perusahaan ini tidak ditetapkan lagi atau tidak diterapkan lagi. Oke. Selanjutnya masuk ke dalam perusahaan yang kedua adalah perum atau perusahaan umum. Jadi, perusahaan umum ini atau perum ini ibarat perubahan dari perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Jadi, dia itu kalau perjan tadi kan fokus pada melayani masyarakat. Nah, di sini perum sama-sama melayani masyarakat tetapi mencari keuntungan untuk ya tadi biaya operasional dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Perum dikelola oleh negara dan karyawannya berstatus pegawai negeri. Walaupun sudah mencari keuntungan, namun tetap aja merugi gitu. Sehingga negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Persero. Contoh dari perusahaan perum yaitu ada perusahaan ada perum pegadaian, ada perum jasa tirta, ada juga perum damri kalau yang kalian pernah dengar ya atau pernah temui. Ada juga perum antara, ada juga perum peruri. Di sini struktur dari organisasi perusahaan umum adalah menteri, direksi, dan dewan pengawas. Selanjutnya adalah perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Tidak seperti perjan dan perum, selain mencari keuntungan, persero juga mendedikasikan dirinya untuk pelayanan masyarakat. Gitu. Jadi kalau perjan fokus untuk melayani masyarakat, perum melayani masyarakat juga tetapi mencari keuntungan gitu. Tapi mencari keuntungannya tidak sebesar persero. Nah, untuk persero mencari keuntungan dan melayani masyarakat. Jadi di sini mencari keuntungannya lebih besar daripada perusahaan umum. Oke. Lalu ada struktur organisasi. Di sini yang pertama adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu yang kedua adalah direksi dan yang ketiga adalah komisaris. Untuk contoh dari perusahaan perseroan di sini ada PT BRI. Apa sih PT BRI? Bank Rakyat Indonesia. Lalu ada PT KAI yang tadinya PJKA berubah menjadi PT KAI. Lalu ada PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Ada PT Garuda Indonesia, ada Pos Indonesia, ada PT Pertamina, PT Pupuk Sriwijaya, PT Bukit Asam, dan sebagainya. Sekarang masuk ke dalam BUMD. Apa sih BUMD? BUMD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Peran dari BUMD seperti yang kalian lihat di layar. Yang pertama adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang kedua adalah memberikan pengarahan serta bantuan untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah, baik itu untuk koperasi maupun UKM termasuk binaan. Lalu yang ketiga adalah memberikan sumbangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang keempat adalah menjadi perintis usaha yang belum dilaksanakan oleh koperasi dan pihak swasta. Yang kelima adalah pemerintah dapat melayani masyarakat secara maksimal dengan adanya BUMD ini. Lalu selanjutnya adalah menjadi sumber pendapatan negara dan pendapatan non-pajak atau mengisi kas daerah. Dan yang terakhir adalah mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Itu adalah peran dari BUMD. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari BUMD atau badan usaha milik daerah.
Di sini ada dua. Yang pertama adalah perusahaan daerah yang saham dan modalnya berasal dari kekayaan daerah. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. Di sini BUMD yang 51% modalnya atau sahamnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan 49% lainnya? Itu sebar untuk umum dalam bentuk saham gitu. Jadi orang-orang umum dapat ikut bermain saham dalam perseroan terbatas ini. Selanjutnya ada BUMS. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang BUMS. Banyaknya kemana, Bu? Banyaknya akan kita bahas di pertemuan ketiga, oke? BUMS, apa sih BUMS? BUMS itu adalah badan usaha milik swasta yang definisinya adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Peran dari BUMS di sini ada 4. Yang pertama adalah membantu pemerintah membesar penerimaan atau memperbesar penerimaan atau pemberian negara melalui pembayaran pajak dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sebagai rekan dari pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam. Lalu yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa dari sektor non-migas. Nah, bentuk-bentuk dari BUMS ini akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya karena bentuk dari BUMS ini sangat kompleks gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai sini. Semoga dengan materi kali ini dapat dipahami oleh kalian, dapat dimengerti oleh kalian. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.